Konten ini berawal dari ketertarikan akan karakter seorang selebriti di Indonesia bernama Maia Estianty. Anda pasti mengenal Maia Estianty, seorang selebriti terkenal di Indonesia. Untuk yang tidak tahu, kamu kelewatan banget. Konten kali ini berisi materi astronomi, mitologi Yunani, pertanian, obat sakit gigi, dan hubungannya dengan seorang selebriti terkenal. Untuk Anda yang tidak suka salah satu di antara yang tadi saya sebutkan, dipastikan Anda akan bosan. Silakan cari konten lain. Barangkali konten ibu-ibu joget TikTok lebih menggugah hati. Kalau dipikir, namanya aneh sekali. Maia ditulis dengan huruf M-A-I-A, yaitu dengan huruf I ya, bukan Maia dengan huruf Y seperti pada umumnya, yaitu M-A-Y-A. Kok nulisnya begitu? Pasti ada maksudnya. Pada akhirnya saya harus berterima kasih kepada kedua orang tua Maia Estianty. Karena Anda berdua, maka pengetahuan saya bertambah. Pengetahuan yang tidak bermanfaat untuk mendapatkan uang maupun kekayaan, hingga saya merasa insecure. I am the master of unimportant knowledge. Bercanda om. Hasil googling menuntun saya pada Wikipedia tentang Maia, yang merupakan anak tertua dari 7 gadis bersaudara. Mereka bertujuh adalah anak dari perkawinan antara Dewa Atlas dengan Pleione. Dan karena ibu mereka bernama Pleione, maka ketujuh bersaudari ini dinamakan Pleiades, yang artinya anak-anak Pleione. Mereka ini adalah Maia, Electra, Taygit, Alcyon, Celaeno, Steropi, dan yang terakhir adalah Merope. Pada suatu saat, mereka berdua karena beberapa hal. Yang pertama, ayah mereka yaitu Dewa Atlas ditakdirkan selamanya untuk memanggul langit, tempat para dewa bersemayam. Hilangnya sosok ayah membuat mereka bersedih, karena tak ada lagi yang dapat melindungi mereka dari kejaran seorang dewa pemburu bernama Orion atau Orion yang ingin memperkosa mereka. Yang kedua, salah satu dari 7 bersaudari ini ternyata telah menghilang, entah kemana. Dewa Zeus yang menyadari bahaya yang mengancam para putri cantik ini akhirnya membantu mereka. Dan Dewa Zeus menjadikan mereka sebagai merpati-merpati putih agar dapat terbang ke langit untuk mendekati ayah mereka yang mendapat beban untuk menanggung langit di pundaknya. Sesampainya di langit, 7 merpati ini kemudian menjadi serangkaian bintang bernama rasi bintang Pleiades. Jumlah bintang yang terlihat adalah 6 bintang, karena 1 bintang atau 1 bidadari memang telah hilang. Ada beberapa hal unik mengenai Pleiades. Misalnya, tentang 7 bidadari yang menjadi bintang di langit, ternyata dikenal banyak kebudayaan kuno yang tersebar di seluruh dunia. Di Yunani dan Romawi, kisah 7 bidadari ini dikenal sebagai Pleiades, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu budaya Celtic mengenalnya sebagai Turtodus. Di Irlandia dikenal sebagai Triolin, di Hawaii sebagai Makali, di Maori sebagai Matariki, di Persia sebagai Parvi, lalu di Arab sebagai Alturaya, di Cina sebagai Mao, di Jepang sebagai Subaru, di kebudayaan Maya dan Aztec sebagai Cherokee, di India kuno dikenal sebagai Kritika,
dan di Nusantara mengenalnya sebagai Kartika. Lalu di Kasepuhan Ciptagelar dikenal sebagai Kerti. Orang Sunda mengenalnya sebagai Guriang 7. Dan yang unik adalah pembuat obat sakit gigi mengenalnya sebagai Puyer Cap Bintang 7. Dilihat dari namanya, yaitu Pleiades, diperkirakan berasal dari kata plain dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah berlayar. Apa hubungannya antara bintang ini dan berlayar? Di zaman Mediterania kuno, kemunculan rasi bintang ini digunakan sebagai penanda dilarangnya berlayar. Sebagaimana dituliskan oleh Hesiod, seorang pengarang buku kuno yang dikarang tahun 600 sebelum Masehi. Sudah tua sekali. Begini dia bilang, "Dan jika kerinduan menguasai hatimu untuk arungi lautan badai, ingatlah ketika Pleiades berlari dari keganasan Orion sang pemburu, saat mereka tercebur pada laut berkabut dan datanglah sang badai. Jauhkan kapalmu dari laut yang kelam, tapi bekerjalah untuk merawat sang bumi." Begitu kata Hesiod. Dan di Nusantara, kemunculan bintang ini juga sama-sama digunakan sebagai penanda dimulainya musim tanam. Pada budaya pertanian di Kasepuhan Ciptagelar yang berada di wilayah Banten Selatan yang masih mempertahankan pola pertanian kuno, terdapat satu istilah, yaitu tanggal Kerti turun wesi. Artinya, pada saat bintang Kerti muncul, sudah saatnya mempersiapkan besi-besi peralatan pertanian. Yang mengherankan adalah bagaimana berbagai kebudayaan di dunia mengenal Pleiades sebagai 7 bidadari yang salah satunya hilang diculik. Menurut seorang peneliti bernama Barnaby Norris, salah satu jawaban yang memungkinkan adalah bahwa cerita tentang 7 bidadari ini telah begitu tua, setua manusia generasi awal yang masih menghuni Afrika sebelum mereka melakukan migrasi dan berpencar ke seluruh penjuru bumi. Para ilmuwan memperkirakan, jika cerita ini setua leluhur manusia, maka diperkirakan umurnya paling tidak adalah antara 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Begitu tua cerita ini. Sebuah penelitian yang menggunakan teleskop modern yang mengorbit di ruang angkasa, yaitu teleskop Gaia, memperlihatkan bahwa rasi bintang Pleiades ternyata terdapat salah satu bintang yang terlihat bergerak menuju bintang Atlas. Sehingga pada zaman modern ini hanya dapat dilihat dengan teleskop saja. Dan menurut perhitungan, sekitar 100.000 tahun lalu, bintang ini masih dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga manusia pada saat itu benar-benar dapat melihat 7 bintang di sana, yang perlahan bergerak lalu menghilang. Dan begitulah, Maya Estianty telah menuntut saya memahami bintang Pleiades. Kedua orang tua Maya Estianty, saya simpulkan bukan orang biasa saja, tapi orang yang berpendidikan tinggi atau berpemahaman tinggi. Sekali lagi saya googling, dan saya dapatkan bahwa Maya Estianty adalah anak dari Bapak Haryono Sigit. Beliau adalah seorang dosen dan rektor di Institut Teknologi 10 November dari tahun 1964 hingga 2005. Bapak Haryono Sigit sendiri adalah cucu dari Haji Umar Said atau HOS Cokro Aminoto, pendiri Organisasi Sarekat Islam. Oh, sangat dipahami kalau Maya mendapatkan nama Maya dengan cara penulisan yang istimewa. Seistimewa kisah 7 bidadari pada rasi bintang Pleiades. Nenek moyang kita telah mewariskan berbagai mistika yang indah, dan kita membedahnya dengan logika. Sedangkan kebenaran hanya milik Dia, Sang Maha Kuasa. Terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan sampai bagian akhir. Silahkan berikan komentar Anda, dan sangat boleh memberikan klik like
dan subscribe. Salam.